Cerita diawali saat liburan musim panas. Suok menyambut kedatangan Beomsil dan juga Gilja. Mereka lalu langsung bermain air dan tidak ketinggalan Gaeduk yang ingin bermain air bersama. Beomsil yang sedang menggendong Suok. Gilja berujar bahwa Beomsil adalah pria yang pendiam, selalu mengabaikan para wanita yang mendekatinya. Mengambil tas milik Beomsil, Gilja mengambil kaset grup AHA, hadiah untuk Suok. Suok pun amat senang karena ia amat menyukai lagu dari AHA. Suok lalu meminta turun dan langsung digendong oleh Gilja. Beomsil dan Gaeduk mengejar mereka. Hari berbeda berkumpul bersama. Mereka dikagetkan dengan kedatangan Sandol dengan kaki yang terluka. Dijelaskan Sandol bahwa ia hanya cedera. Mereka lalu makan bersama. Malam hari sedang berada di pesta keluarga Gaeduk, Gilja diam-diam melemparkan kunci kepada Gaeduk. Sementara Beomsil melihat Suok yang pergi diam-diam dengan perahu. Beomsil pun hanya bisa memperhatikan. Datang menghampiri Beomsil yang duduk sendirian. Beomsil lalu meminta Suok untuk digendongnya. Mereka lalu menghampiri teman-temannya yang menunggunya pergi ke Pulau Gaedo. Suok yang baru mengetahui itu sangat terharu. Dengan riang mereka melakukan perjalanan. Namun berbeda dengan Gaeduk yang takut ketahuan orang tuanya diam-diam memakai kapal. Berada di atas Pulau Gaedo, Suok meminta agar di usia 40 tahun nanti mereka bisa pergi bersama ke Pulau Gaedo kembali. Sementara itu, ibu Gaeduk, Rusu, meminta kakak Gaeduk alias Yongsu mencari kapalnya karena telah hilang di parkiran pelabuhan. Sampai di tempatnya kembali, Gaeduk dihajar oleh kakaknya. Tanpa ampun, Yongsu menghukum mereka. Namun Suok meminta agar dia saja yang dihukum, jangan teman-temannya, karena ia yang menyuruh teman-temannya. Kala itu Yongsu menolak menghukum Suok. Tiba-tiba Suok pingsan, langsung dibawa oleh Beomsil. Sampai di kapal, mereka tertawa terbahak-bahak, sembari mengobati luka mereka, karena tidak menyangka Suok sejenius itu berpura-pura pingsan. Malam hari, Suok mengingatkan ayahnya bahwa besok adalah hari kematian dari ibunya. Namun kala itu ayahnya menyatakan dia tidak pernah menganggap ibu Suok meninggal. Masih percaya ibu Suok hidup karena tidak mungkin terbawa arus ombak yang kecil. Sementara ayahnya tahu ibunya pandai menangani ombak di lautan. Mendengar pernyataan dari ayahnya, Suok hanya bisa terdiam. Esok malamnya, Suok pergi sendirian, diam-diam diikuti oleh Beomsil. Suok merayakan hari kematian ibunya seorang diri. Dia yang berteriak merindukan ibunya, diperhatikan oleh Beomsil. Pagi hari, Suok menemui dokter. Dia memberikan kaset berisi lagu yang telah ia rekam. Dokter pun berterima kasih dan memberi Suok coklat. Saat itu, dokter mencoba untuk menggoda Suok. Namun saat itu juga, kepala desa datang ditemani oleh Beomsil yang membawa sekarung bahan bumi. Merasa terkaget-kaget melihat Suok bersama dokter. Kepala desa lalu berterima kasih karena dokter telah bertugas di desanya selama 3 tahun. Menurutnya tidak terasa dokter pun harus kembali ke Seoul. Dokter pun menyatakan masih ada beberapa hari lagi dia berada di desa ini. Di luar, Suok terlihat sedih, ditanya oleh Beomsil mengapa murung. Suok menyatakan dia amat ingin mengikuti lomba menyanyi yang sedang diselenggarakan oleh RW sebelah. Karena jauh dan tidak memungkinkan ke sana, dirinya merasa sedih tidak bisa ikut lomba tersebut. Beomsil yang memiliki ide, dia membawa Suok untuk mengajak teman-temannya juga, mendukung Suok mengikuti lomba menyanyi di RW sebelah. Sampai di tempat lomba, Suok bernyanyi dengan suara merdu tetap didukung oleh teman-temannya. Membuat suasana riang gembira. Pagi hari, Beomsil dibuat kaget saat melihat hadiah juara pertama yang seharusnya milik Suok berada di teras rumahnya. Ibu Beomsil kala itu menjelaskan bahwa hadiah tersebut ditukar Suok tadi pagi yang menginginkan hadiah juara kedua berupa kamera.
Siang hari, tim Suok berfoto bersama. Suok berujar kepada teman-temannya, dia ingin membuat album foto. Kelak nanti sudah berusia, dia akan mengenang teman-temannya yang akan sibuk berkuliah. Mereka mendengarnya hanya bisa terdiam. Di klinik dokter, kondisi kaki Suok dijelaskan dokter melalui hasil ronsen bahwa harus melakukan operasi 2 kali. Suok pun bersyukur karena dia dapat dioperasi gratis tanpa membayar sepeser pun. Suok lalu berterima kasih kepada dokter. Pembicaraan mereka terdengar oleh Beomsil yang menguping. Menemani Suok hendak bermain di perahu, Suok menyatakan perban miliknya tertinggal di klinik. Menyuruh Suok untuk menunggu, Beomsil pun bergegas hendak membawa perban ke klinik. Namun kala itu ia mendengar percakapan dokter di telepon yang menyatakan anak pincang tidak akan menghasilkan banyak perubahan, meski kakinya dioperasi, karena salah satu kakinya mulai berubah bentuk. Beomsil lalu menghampiri dokter dan berperilaku kasar terhadap dokter tersebut, mempertanyakan apakah Suok tidak bisa berjalan normal kembali. Menghampiri Suok, Beomsil pun mengayuh perahu terlihat murung oleh Suok yang tidak mengerti mengapa. Hari berbeda, Beomsil pergi menemui dokter yang tengah penuh dengan pasien. Beomsil mengeluh tak percaya kepada dokter yang seorang penipu. Melihat Beomsil membuat kegaduhan, Suok langsung menampar Beomsil. Membuat Gilja pun mempertanyakan mengapa Suok berbuat kasar terhadap Beomsil. Sando lalu bergegas mengajak Beomsil untuk pergi. Di luar, Beomsil menyatakan kepada teman-temannya bahwa ia dan juga teman-temannya semua orang yang bodoh. Semenjak ketidakakuran itu, mereka menjalani aktivitas masing-masing. Dihampiri Suok, Beomsil pun cuek bebek. Namun Suok mengikuti Beomsil yang menghindarinya. Suok lalu meminta Beomsil untuk mendengarnya yang menyatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan dokter. Karena dokter pun bukan tipenya. Dijelaskan dia berada di dekat dokter karena bentuk terima kasihnya terhadap dokter yang akan membantu mengoperasi kakinya tanpa sepeser uang yang harus dia keluarkan. Beomsil dengan kesal mengungkapkan bahwa dokter tidak akan mengoperasi Suok. Itu kebohongan besar menurutnya. Bergegas Suok menghampiri dokter dan mempertanyakan apakah ia bisa berjalan lagi atau tidak. Dokter pun mengungkapkan bahwa sulit untuk sesuai harapan, meskipun dilakukan operasi karena kaki sebelah kanan Suok telah berubah bentuk. Mendengar ungkapan dokter yang penuh dengan pesimis, Suok lalu pergi meninggalkan klinik. Suok yang ingin bisa berjalan, Beomsil berujar, dia yang akan membantu Suok melihat dunia. Beomsil pun lalu menatap Suok dan menyatakan bahwa ia akan melindungi Suok dan akan menemani Suok sepanjang hidupnya. Malam hari sendirian di atas batu karang, Suok curhat kepada deburan ombak yang ia anggap ada ibunya, mengungkapkan bahwa ia amat ingin bisa berjalan. Pagi hari, ayah Suok yang kehilangan Suok bergegas teman-temannya mencari Suok dan terlihat di pantai tim evakuasi bersama warga mencari Suok. Beomsil yang menanyakan keberadaan Suok kepada ayah Suok, tiba-tiba mereka diberitahu tim evakuasi bahwa Suok ditemukan. Tim evakuasi menyatakan jasadnya belum diangkat. Bergegas Beomsil pergi ke tengah laut membawa Suok ke daratan. Gilja yang meminta Suok untuk bangun, namun Suok tak kunjung bangun. Terlihat oleh ayah Suok dan para warga bahwa Suok terbujur kaku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hendak memakamkan Suok, dokter yang membuat surat kematian dia ditindak kasar oleh Beomsil, memintanya untuk pergi. Esok hari hendak makan bersama, Beomsil, Gilja, dan Sandol menangis tak percaya kepergian Suok secepat ini. Mengantar jasad Suok, mereka teramat menahan kesedihannya berjalan mencoba untuk tetap tenang. Malam hari, Sandol diberi beberapa foto dan kaset milik Suok oleh ayah Suok. Menurut ayah Suok, sahabat-sahabat Suok lah yang pantas menyimpannya.
Waktu yang berjalan cepat bertahun-tahun kemudian, Sandol yang tengah dewasa, dia menyerahkan kaset rekaman Suok kepada Beomsil yang terlihat sudah menua, menjadi penyiar radio. Beomsil mendengarkan suara Suok, dia menangis, begitupun dengan Sandol yang melihat dari jauh, terlihat sedih, melihat ekspresi Beomsil yang sesenggukan. Pergi bersama Sandol, terlihat Gaeduk yang mengajak mereka ke kapal karena sudah ada Gilja yang menunggu mereka. Mereka berempat menikmati suasana laut. Sampai di persemayaman terakhir Suok, mereka menikmati kebersamaan dengan mager-mager Ria di dekat nisan Suok. Gilja pun mengungkapkan bahwa ia kini sudah menjadi ibu-ibu, membuat teman-temannya tertawa. Dan ungkapan Gilja menjadi akhir dari drama Unforgettable. Persahabatan memberikan kekuatan saat lemah dan membuat perjalanan hidup menjadi lebih bermakna. Pondasi penting dalam sebuah persahabatan yang kuat dan langgeng adalah kejujuran, komunikasi terbuka, dan saling menghargai. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri. Bye!